30 seconds. Fifteen seconds. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, jazahumullahu khaira. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Semoga Allah selalu memberi manfaat dan barokah. Mengingatkan karena kita dalam acara sabilillah, yaitu dalam acara thalabul ilmi, maka niatnya wajib untuk diniati dengan karena Allah. Ibtigha'a wajhillah, ibtigha'a rahmatillah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Silahkan dibuka Kitab Shaum halaman 45 yang atas. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qaulillah, ini adalah babnya firman-Nya Allah Ta'ala yang maha tinggi, siapa Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu, dan makanlah kalian, washrabu, dan minumlah kalian, hatta yatabayyana, sehingga jelas, lakum, bagi kalian, apa al-khaitu, benang, al-abyadu, yang putih, minal khaiti, dari benang, al-aswadi, yang hitam, yaitu minal fajri, dari fajar. Thumma atimmu, kemudian menyempurnakanlah kalian, thumma atimmu, kemudian menyempurnakanlah kalian, asyama, pada puasa, ilal laili, sampai malam, yaitu sampai terbenamnya matahari. Bab ini menjelaskan firman-Nya Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Di situ Allah menjelaskan, makanlah dan minumlah kalian, ini amar ibahah, memperbolehkan, silahkan kalian makan, silahkan kalian minum, sampai jelas bagi kalian benang yang putih dari benang yang hitam dari fajar. Ketika sudah jelas bagi kalian benang yang putih dan benang yang hitam dari fajar, maksudnya sudah muncul fajar shadiq, maka kalian supaya berhenti dari makan dan minum. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam, yaitu sampai terbenamnya matahari. Hadatsana Sa'id ibnu Abi Maryam, hadatsana Ibnu Abi Hazim, an Abi an Sahal ibn Sa'ad, hiwalatul isnad, pindah jalur isnad. Hadatsani Sa'id ibnu Abi Maryam, hadatsana Abu Hasan, yaitu Muhammad ibnu Mutarrif,
Qala berkata siapa Muhammad ibnu Mutarrif. Hadatsani Abu Hazim an Sahal ibn Sa'ad. Qala berkata siapa Sahal. Unzilat diturunkan apa ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Wa kulu dan makanlah kalian, maksudnya silahkan kalian makan. Washrabu dan minumlah kalian, maksudnya silahkan kalian minum. Hatta yatabayyana sehingga jelas lakum bagi kalian apa al khaytu benang al abyadu yang putih minal khayti dari benang al aswadi yang hitam. Walam yanzil dan belum turun apa lafat minal fajri dari fajar, berupa fajar. Jadi menurut Sahal bin Sa'ad, ayat surat Al-Baqarah ayat 187 itu turunnya bertahap. Pada awalnya Allah menurunkan ayat tersebut lafadznya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi saja. Silahkan kalian makan dan silahkan kalian minum sampai jelas bagi kalian antara benang yang putih dan benang yang hitam. Sedangkan lafadz minal fajri pada awalnya belum diturunkan oleh Allah. Sehingga para sahabat pun di dalam mengamalkan ayat ini berbeda dengan yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga fakana maka ada siapa rijalun beberapa laki-laki idza aradu ketika menghendaki mereka as-sauma pada puasa robato maka mengikat siapa ahaduhum salah satu mereka fi rijlihi di dalam kakinya ahad, maksudnya pada kakinya, al khayto pada benang, al abyadu yang putih, wal khayto dan benang, al aswada yang hitam. Walam yazal dan tidak henti-henti siapa ahad, ingku yakulu makan siapa ahad, dalam artinya belum memulai untuk berpuasa, tidak meninggalkan makan, hatta yatabayyana sehingga jelas lahu bagi ahad apa ru'yatuhuma melihat keduanya. Maksudnya bisa membedakan antara benang yang putih dan benang yang hitam. Jadi awalnya ayat ini turun tanpa ada lafadz minal fajri. Sehingga para sahabat di dalam mengartikan ayat ini itu tidak pas. Jadi mereka menganggap bahwa silahkan kalian makan dan silahkan kalian minum sehingga kalian bisa membedakan antara benang yang putih dengan benang yang hitam. Ya, sehingga prakteknya ketika mereka berniat untuk mengerjakan puasa, salah satu di antara mereka mengikatkan benang yang hitam dan benang yang putih di kakinya. Dan dia terus makan, dalam artian tidak
menghentikan diri untuk makan sampai dia bisa membedakan dengan jelas antara warna benang hitam dan benang putih. Ini padahal waktu itu katakanlah keadaannya penerangan itu masih kurang, hanya mengandalkan lampu saja. Ya, itu pun kalau yang punya lampu. Nah, dalam keadaan gelap seperti itu, dia melihat pada benang yang hitam dan benang yang putih yang ada di kakinya. Selama dia belum bisa membedakan mana benang yang hitam dan mana benang yang putih, nah, maka dia terus makan. Padahal kondisinya waktu itu gelap sehingga ya belum kelihatan antara bedanya benang yang hitam dan benang yang putih. Ini kan keliru. Yang dimaksud oleh Allah itu bukan benang sungguhan. Nah, akhirnya fa'anzala, maka menurunkan siapa Allahu Allah, ba'du setelah itu menurunkan minal fajri pada lafadz minal fajri. Jadi yang dimaksud oleh Allah sampai jelas bagi kalian antara benang yang putih dan benang yang hitam dari fajar, itu maksudnya sampai kalian bisa dengan jelas melihat fajar shadiq atau fajar sungguhan. Fa'alimu, maka mengetahui mereka setelah Allah menurunkan lafadz minal fajri ini, annahu, bahwasanya, innama yakni, sesungguhnya menghendaki siapa Allah dengan lafadz benang yang putih dan benang yang hitam, al-laila, pada malam, wan nahara, dan siang. Setelah Allah menurunkan lafadz minal fajri, para sahabat mengetahui bahwa yang dimaksud oleh Allah kalian bisa dengan jelas membedakan antara benang yang hitam dan benang yang putih, maksudnya kalian bisa membedakan antara malam dan siang, yaitu munculnya fajar shadiq. Jadi kesimpulan dari ayat ini, batas orang yang berpuasa memulai berpuasa, artinya menahan diri dari makan dan minum dan jima istri dan juga hal-hal yang dilarang bagi orang yang berpuasa, batasnya adalah ketika munculnya fajar shadiq. Jadi fajar itu ada dua macam. Yang pertama fajar kadzib atau fajar palsu, yang kedua adalah fajar shadiq atau fajar sungguhan. Nah, batas seseorang mulai berpuasa, dia tidak makan, tidak minum, tidak jima istri, adalah ketika terbitnya fajar shadiq. Apa bedanya antara fajar shadiq dengan fajar kadzib? Jadi munculnya fajar itu diawali dengan fajar kadzib, di mana fajar kadzib itu adalah arah atau cahaya terang dari arah terbitnya matahari, namun sinarnya itu vertikal, menghadap ke atas. Jadi kalau di arah timur, di arah terbitnya matahari itu muncul cahaya terang, tapi sinarnya hanya ke atas saja, ke samping belum, hanya ke atas saja. Ini namanya fajar kadzib. Nah, ketika muncul fajar kadzib seperti ini belum masuk waktu puasa. Masih boleh untuk makan, minum, jima istri, contohnya begitu. Nah, mulainya puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima istri, itu ketika terbitnya fajar shadiq, yaitu cahaya terang di arah terbitnya matahari, yang terangnya itu merata, tidak hanya vertikal saja tapi merata. Nah, inilah yang namanya fajar shadiq. Dan mulai terbitnya fajar shadiq itulah mulainya waktu untuk berpuasa. Tidak boleh lagi makan, minum, jima istri, dan juga hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya. Jadi ini hadis ini menceritakan tentang proses Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 187. Sebelum Allah menurunkan lafadz minal fajri, para sahabat itu keliru di dalam memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat tersebut. Allah bermaksud
silahkan kalian makan dan minum sampai kalian bisa membedakan antara malam dan siang, prakteknya munculnya fajar shadiq. Para sahabat menganggap batasnya boleh makan itu selama belum bisa membedakan antara benang hitam dengan benang putih. Pada keadaannya gelap, ya sampai siang pun, siang mungkin baru bisa membedakan. Padahal yang dimaksud adalah munculnya fajar shadiq. Jadi kesimpulannya bahwa batas mulainya berpuasa itu ketika munculnya fajar shadiq. Sekaligus itulah batas masuk waktu sholat subuh. Babu barokati sahuri, ini adalah bab barokahnya sahur min ghairi ijabin, dari selainnya wajib. Bab ini menjelaskan tentang barokahnya makan sahur tanpa mewajibkan makan sahur. Jadi banyaknya kebaikan karena makan sahur, dan makan sahur itu hukumnya bukanlah wajib. Hadatsana Adam ibnu Abi Iyas, hadatsana Syu'bah, hadatsana Abdul Aziz ibnu Suhaib. Qala berkata siapa Abdul Aziz, sami'tu mendengar aku Anas bin Malik pada Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala berkata siapa Anas, qala bersabda sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, makan sahurlah kalian. Ini kalimatnya perintah tapi tidak wajib. Silahkan kalian makan sahur. Kalian supaya makan sahur. Fa inna fis sahuri, maka sesungguhnya di dalam makan sahur opo barokatan, barokah. Barokah itu kasratul khair, banyak kebaikan. Nabi bersabda, makan sahurlah kalian ketika kalian akan puasa. Karena sesungguhnya banyak barokah di dalam makan sahur, banyak manfaatnya. Terutama karena puasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, sehingga kondisi fisik seseorang itu dimungkinkan menjadi lemah. Nah, kalau malam harinya makan sahur, sehingga punya cadangan makanan di dalam perutnya, yang itu menjadi cadangan energi baginya, sehingga untuk berpuasa sampai tenggelamnya matahari ini otomatis lebih kuat dibandingkan ketika orang itu tidak makan sahur. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan malam harinya makan sahur, biasanya selain makan sahur, di situ juga mengerjakan amal-amal ibadah yang lain. Ya, contohnya mungkin bangun malam untuk berdoa yang baik-baik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk jamaah dan sebagainya. Ya, juga mungkin di situ untuk baca Al-Quran, mungkin nunggu istrinya, nunggu ibunya menyiapkan makan sahur sambil nunggu kemudian baca Al-Quran. Atau juga dengan sholat sunnah, sholat tahajud, ya seperti itu. Boleh-boleh saja walaupun sore harinya sudah sholat tarawih, kemudian ketika sahur sholat sunnah lagi, sholat lain lagi, tidak apa-apa. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai dalam satu malam itu mengerjakan sholat witirnya 2 kali atau lebih dari 1 kali. Jadi kalau sorenya itu sudah sholat tarawih dan juga sudah sholat witir, kok kemudian malam bangun, ya lalu sholat lain lagi, sholat tahajud lagi, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai witir 2 kali. Contohnya seperti itu, barokah-barokah yang ada di dalam makan sahur. Ya. Babun bab fi tauqidis sahuri, di dalam menguatkan makan sahur. Itu bisa sahuri, bisa suhuri. Kalau sahur itu alat sahur berupa makanan dan minuman. Kalau suhur itu perbuatan sahurnya, perbuatan makannya.
Bab ini menjelaskan hukum dikuatkannya makan sahur. Artinya hukumnya sunnah tapi dikuatkan, atau istilahnya sunnah mu'akadah, sunnah yang dikuatkan. Hadatsana Musaddadun, hadatsana Abdullah ibn Mubarak, an Musa ibni Ali ibni Rabah, an Abi Qais, yaitu Maula Amr ibni As, an Amr ibni As, qala berkata siapa Amr. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna faslama, sesungguhnya pemisahnya apa-apa, maksudnya sesuatu yang membedakan, baina siyamina, antara puasa kita orang Islam, umatnya Nabi Muhammad, wasiyami ahlil kitab, dan puasanya ahli kitab, orang Yahudi Nasrani, karena orang Yahudi Nasrani pun mereka juga dibebani kewajiban puasa oleh Allah. Iku aklatus sahari, makan sahur. Iku aklatus sahari, makan sahur. Nabi bersabda, sesungguhnya pemisah atau pembeda antara puasa kita orang Islam dan puasanya orang ahli kitab Yahudi Nasrani adalah makan sahur. Jadi sama-sama Allah mewajibkan ibadah puasa kepada orang Yahudi Nasrani dan umat Islam, tapi untuk praktek puasanya orang Islam itu berbeda dengan praktek puasanya orang Yahudi dan Nasrani. Perbedaannya ada pada puasanya orang Islam itu ada makan sahurnya, sedangkan puasanya orang Yahudi Nasrani tidak ada makan sahurnya. Lalu bagaimana prakteknya? Praktek puasanya orang Yahudi Nasrani. Praktek puasanya orang Yahudi Nasrani sama dengan praktek puasa di awal-awal Islam, di mana bolehnya orang itu untuk makan, minum, dan juga melakukan hal-hal yang lain, contohnya jima istri, itu hanya di waktu maghrib saja. Ya, sejak terbenamnya matahari sampai menjelang masuknya waktu sholat isya. Hanya waktu itu saja boleh makan, boleh minum. Setelah masuk waktu sholat isya, maka sudah berpuasa lagi sampai maghrib berikutnya, sampai tenggelamnya matahari berikutnya. Berarti tidak ada makan sahur. Nah, di awal Islam pun praktek puasanya orang Islam sama seperti itu. Bolehnya makan, minum, dan jima istri itu hanya di waktu maghrib saja. Nah, namun kemudian Allah menjelaskan tentang batas puasanya orang Islam. Tadi sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 187 tadi, bahwa batas memulainya puasa itu di saat munculnya fajar shadiq. Berarti dan malamnya itu disunnahkan untuk makan sahur. Berarti itulah yang membedakan antara puasanya orang Islam dengan puasanya orang Yahudi Nasrani. Dan ini bukan berarti kemudian karena waktu puasanya lebih pendek daripada puasanya orang Yahudi Nasrani, terus kemudian nilai pahalanya lebih sedikit, tidak juga. Ya, karena di hadis yang lain Nabi menjelaskan, ibaratnya orang bekerja, orang Yahudi itu mulai dari pagi sampai tengah hari. Ya. Orang Nasrani mulai tengah hari sampai asar. Orang Islam mulai asar sampai maghrib. Waktunya paling sedikit, tapi bayarannya, nilai pahalanya justru malah paling banyak. Jadi walaupun waktu puasanya umat Islam itu lebih pendek daripada waktu puasanya orang ahli kitab, tapi pahala yang Allah janjikan atas amalan atau puasanya orang Islam itu lebih banyak daripada pahala puasanya orang ahli kitab. Artinya bukan berarti kemudian terus kalau pengen banyak pahalanya terus kita tidak perlu makan sahur, kita praktek puasa seperti dulu, seperti zamannya orang ahli kitab. Begitu masuk isya tidak usah makan, tidak begitu. Karena itu memang bukan praktek puasanya orang Islam. Praktek puasanya orang Islam boleh makan, boleh minum, boleh jima istri sampai munculnya fajar shadiq, dan disunnahkan untuk makan sahur. Ya.
Seandainya memilih untuk tidak makan sahur ya tidak apa-apa, tidak ada dosanya. Tapi seandainya memilih untuk makan sahur berarti mengerjakan sunnahnya Nabi. Selain dapat manfaat-manfaat yang lain. Akhbaruna Ishaq bin Mansur qala amba'ana Abdurrahman qala hadatsana Syu'bah an Abdul Hamid sahibi Ziyadi, temannya Ziyadi. Qala berkata siapa Abdul Hamid, Sami itu mendengar aku Abdullah bin Harith yuhaditsu bercerita siapa Abdullah an rajulin dari seorang laki-laki min ashabin Nabi dari sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu adalah orang iman yang menjumpai Nabi atau sezaman dengan Nabi. Itu namanya sahabat. Qala berkata siapa rajul, dakhaltu masuk aku rajul ala Nabi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya masuk bertamu ke tempatnya Nabi. Wa huwa sedangkan Nabi iku yatasaharu makan sahur siapa Nabi. Saya masuk ke tempatnya Nabi, di saat itu Nabi sedang makan sahur. Faqala maka bersabda sapa Nabi, innaha sesungguhnya makan sahur iku barokatun barokah. Sesungguhnya makan sahur itu adalah barokah. Artinya kasratul khair, banyak kebaikannya, banyak manfaatnya. A'takum yang memberi kum pada kalian, a'takum yang memberi kum pada kalian siapa Allahu Allah, iyaha pada barokah. Maka dari itu fala tada'uhu maka janganlah meninggalkan kalian hu pada makan sahur. Aku masuk ke tempatnya Nabi, di saat itu Nabi sedang makan sahur. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya makan sahur ini adalah barokah yang Allah berikan kepada kalian. Sesungguhnya makan sahur ini adalah barokah yang Allah berikan kepada kalian. Maka janganlah kalian meninggalkan makan sahur. Tapi bukan berarti makan sahur itu hukumnya wajib. Hukumnya makan sahur itu adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang dikuatkan. Seandainya mengerjakan itu jauh lebih baik. Ya, ini dianjurkan. Seandainya kemudian tidak makan sahur, ya itu tidak menjadi dosa dan tidak mempengaruhi puasanya. Seandainya tidak makan sahur pun puasanya tetap sah. Babu waktu suhuri ini adalah babnya waktu sahur. Hadatsana Musaddadun hadatsana Yahya anit Taimi hiwalatul isnad, pindah jalur isnad, ada isnad yang lain dari hadis ini. Wa hadatsana Ahmad bin Yunus hadatsana Zuhair hadatsana Sulaiman at-Taimi an Abi Utsman an Abdullah bin Mas'ud qala berkata siapa Abdullah bin Mas'ud. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yamna'anna janganlah mencegah sungguh, la yamna'anna janganlah mencegah sungguh ahadakum pada salah satu kalian, ahadakum pada salah satu kalian opo adzanu Bilalin, adzannya Bilal, mencegah dia min suhurihi dari makan sahurnya Ahad, min suhurihi dari makan sahurnya Ahad. Adzannya Bilal jangan sampai mencegah salah satu kalian dari makan sahurnya. Jadi kalau salah satu kalian mendengar adzannya Bilal, ya silahkan tetap makan, silahkan tetap sahur. Jangan sampai kemudian dengan mendengar adzannya Bilal lalu berhenti dari sahurnya. Tetap lanjutkan sahurnya. Karena fa'innahu maka sesungguhnya Bilal iku yu'adzinu adzan siapa Bilal
atau lafadznya qala bersabda siapa Nabi, ini keraguan dari perawi. Sabdanya Nabi itu yu'adzinu atau yunadi, memberitahu siapa Bilal, liyarji'a supaya kembali pulang ke rumahnya, sopo qaimukum orang berdirinya kalian, artinya orang yang sholat atau ibadah di masjid, ya, dengan azan Bilal supaya dia kembali ke rumahnya untuk makan sahur. Wayan tabiha dan supaya bangun, siapa naimukum orang tidurnya kalian. Karena sesungguhnya Bilal itu azan atau memberitahu supaya orang-orang yang ibadah di masjid pulang ke rumahnya untuk makan sahur, karena sudah waktunya makan sahur, atau untuk membangunkan orang-orang yang sedang tidur. Dengan mendengar azannya Bilal, mereka bangun kemudian makan sahur. Sehingga apabila kalian mendengar azannya Bilal, jangan sampai kemudian menghentikan sahurnya. Silahkan lanjutkan sahurnya. Karena azannya Bilal itu justru untuk memberitahu kalau sudah waktunya makan sahur. Walaisa dan tidak ada apa al-fajru fajar, ayakula bahwa berbuat apa fajar, hakadha seperti ini. Dan yang dimaksud fajar itu bukan yang seperti ini. Yang dimaksud fajar sodik yang merupakan pembatas waktunya puasa, pembatas mulainya waktu puasa, bukan yang seperti ini. Qala berkata siapa Musaddadun Musaddad, wa jama'ah dan mengumpulkan siapa Yahya, kafaihi pada dua telapak tangannya Yahya, hatta yakula sehingga berbuat apa fajar, hakanda seperti ini. Wa madda dan memanjangkan sopo Yahya bi usbu'aihi pada dua jarinya Yahya, as-sababata ini yang telunjuk keduanya. Nabi bersabda, yang dimaksud fajar itu bukan yang seperti ini. Waktu itu Nabi memberi petunjuk dengan isyarah. Lalu Musaddad menceritakan ketika gurunya Yahya memangkulkan, Yahya mengumpulkan dua telapak tangannya sehingga berbuat seperti ini. Kemudian Yahya memanjangkan dua jarinya yang telunjuk. Jadi yang dimaksud fajar itu bukan yang seperti ini, bukan yang lurus ke atas, bukan yang lurus ke atas seperti ini. Ya, artinya bukanlah sinar terang yang ada di arah terbitnya matahari yang arahnya ke atas, bukan yang seperti ini. Melainkan yang namanya fajar itu sinar terang di arah terbitnya matahari yang arahnya menyebar seperti ini, menyebar seperti ini. Ini namanya fajar sodik, batas di mana orang yang berpuasa mulai untuk berpuasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima istri. Bukan yang seperti ini. Kalau yang seperti ini, sinar terang di arah terbitnya matahari yang arahnya ke atas begini, ini namanya fajar kadzib atau fajar palsu. Nah, kalau di zaman Nabi, yang azan untuk azan subuh itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Yang azannya malam hari untuk membangunkan orang supaya bangun, ya, supaya sahur itu Bilal. Sedangkan yang azan subuh itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Sehingga Nabi bersabda, azannya Bilal jangan sampai mencegah salah satu kalian dari makan sahurnya. Kalau mendengar Bilal azan, silahkan sahur, tidak apa-apa.
Justru malah Bilal azan itu tujuannya untuk memberitahu supaya orang yang di masjid yang sedang sholat supaya pulang ke rumah untuk makan sahur, dan yang di rumah yang tidur supaya bangun untuk makan sahur. Ini bukan berarti kemudian terus ketika mendengar azan subuh silahkan kalian makan, bukan begitu, ya kan? Karena azan itu Bilal itu azannya di waktu malam memang untuk memberitahu supaya orang-orang makan sahur, sedangkan yang azan untuk azan subuh itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi jangan diambil pengertian kalau makan kemudian mendengar azan subuh tetap makan, bukan begitu. Beda. Bilal itu azannya di sepertiga malam yang akhir, ya. Sedangkan yang azan subuh itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Babu qadrikam ini adalah babnya kira-kiranya berapa jarak waktunya baina sahuri antara sahur wa sholatil fajri dan sholat subuh. Bab ini menjelaskan berapa kira-kiranya jarak waktu antara makan sahur dan sholat subuh. Hadatsana Muslim ibnu Ibrahim, hadatsana Hisham, hadatsana Qatadah an Anas, an Zaid ibni Thabit radhiyallahu an, qala berkata siapa Zaid, tasaharna sahur kami ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama kemudian berdiri siapa Nabi, tsumma qama kemudian berdiri siapa Nabi, ila sholati pada sholat, maksudnya sholat subuh. Zaid bin Thabit bercerita, kami makan sahur bersama Nabi. Kemudian setelah itu Nabi berdiri untuk mengimami sholat subuh. Qultu berkata aku Anas, bertanya kepada Zaid, kam berapakah karena ada bainal adzani antara adzan subuh maksudnya, wassahuri dan sahur. Anas berkata, lalu aku bertanya kepada Zaid bin Thabit, berapakah jarak antara adzan subuh dengan makan sahur? Kira-kira berapa jaraknya? Qala berkata siapa Zaid, qadru khamsina ayatan, kira-kiranya 50 ayat. Jarak antara makan sahur dan adzan subuh itu kira-kiranya sama dengan orang membaca Al-Quran 50 ayat. Nah, itu jarak antara makan sahur dengan adzan subuh, ya. Jadi supaya diingat kembali bahwa batasnya orang awal memulai puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima, itu adalah munculnya fajar shadiq. Sedangkan muadzin mengumandangkan adzan subuh itu setelah jelas munculnya fajar shadiq, ya, baru kemudian dia mengumandangkan adzan subuh. Nah, di sini ketika Zaid ditanya oleh Anas berapa jarak waktu antara makan sahur dengan adzan subuh, dia mengatakan jaraknya sama dengan kira-kira orang membaca Al-Quran 50 ayat, ya, seperti itu. Jadi tetap batas akhir makan sahur sebelum munculnya fajar shadiq, ya. Diberi jarak demikian maksudnya jangan sampai orang itu karena tidak teliti akhirnya kemudian tanpa dia sadari dia makan sahurnya itu sudah masuk waktu subuh, sehingga ada dibuat jarak seperti itu. Adapun kemudian ada yang mempraktekkan imsak itu, ya, supaya dipahami bahwa
batasnya ya tetap fajar shadiq. Adapun imsak itu sifatnya memberitahu, warning, perhatian supaya orang-orang yang sedang makan sahur itu mengetahui bahwa sudah hampir masuk waktunya munculnya fajar shadiq. Di mana munculnya fajar shadiq itu batas orang memulai puasa. Sehingga orang-orang yang makan sahur sudah menghentikan sahurnya, jangan sampai tanpa dia sadari dia masih makan, dia masih minum, ternyata sudah masuk waktu puasa ya. Jadi tetap ini hanya membahas jarak ideal antara makan sahur dengan dikumandangkannya adzan subuh. Adapun batas orang masih boleh makan sahur selama belum terbitnya fajar shadiq ya, seperti itu. Maka ini sifatnya sebagai hati-hati. Jangan sampai kemudian ya tidak memperhatikan sahurnya, lalu ternyata makan sahur sudah masuk waktunya puasa. Babu takjilil iftari, bab mencepatkan berbuka. Bab mencepatkan atau mensegerakan berbuka. Yang dimaksud adalah begitu sudah masuk waktunya berbuka, yaitu tenggelamnya matahari, supaya segera membatalkan puasanya dengan cara makan atau minum. Ini bukan berarti kemudian harus makan besar, makan 1 piring sampai kenyang, tidak harus begitu. Yang penting membatalkan puasanya walaupun dengan makan 1 butir kurma misalkan, ataupun minum seteguk minuman misalkan. Itu sudah masuk mencepatkan berbuka. Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abi Hazim an Sahli bin Sa'ad anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda, siapa Nabi, la yazalu tidak henti-henti, la yazalu tidak henti-henti, siapa annasu manusia, bi khairin dengan kebaikan, bi khairin dengan kebaikan, selalu mendapatkan kebaikan dari Allah. Ma ajjalu, selama mencepatkan mereka, selama mensegerakan mereka, al-fitra, pada berbuka. Nabi bersabda, tidak henti-hentinya manusia selalu mendapatkan kebaikan, kebaikan-kebaikan dunia maupun kebaikan-kebaikan akhirat, selama mereka mencepatkan berbuka, mensegerakan berbuka. Jadi prakteknya mensegerakan berbuka itu begitu sudah masuk waktunya berbuka, yaitu terbenamnya matahari, supaya segera membatalkan puasanya dengan makan atau minum, walaupun dengan makanan yang jumlahnya sedikit. Contohnya mungkin hanya 1 butir kurma. Dengan minum-minum, walaupun minumnya hanya sedikit, 1-2 teguk minuman. Itu sudah mendapatkan perintahnya Nabi untuk mensegerakan berbuka, ya kan, seperti itu. Adapun untuk makan besarnya, ya silahkan, terserah. Apakah itu sebelum sholat maghrib, begitu adzan, begitu sudah waktunya berbuka langsung berbuka makan besar, silakan. Atau kemudian membatalkan puasanya dulu dengan minum seteguk 2 teguk air, dengan makan 1-2 butir kurma misalkan begitu, kemudian sholat maghrib terus baru makan besar, ya silahkan. Intinya yang dimaksud mensegerakan berbuka itu adalah begitu waktunya berbuka, yaitu terbenamnya matahari, itu segera membatalkan puasanya ya. Dan supaya diingat, dengan menunda membatalkan puasa, dalam artian semakin panjang puasanya, saya tak bukanya nanti kalau sudah isya saja, bukan berarti semakin panjangnya puasa kemudian membuat semakin baik, tidak ya. Baik tidaknya
urusan agama itu tergantung dari syariat yang Allah buat, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Contohnya bab puasa ini. Seandainya ada orang puasa kemudian dia bukanya nanti jam 10 malam, nanti jam 12 malam, bukan justru baik, justru malah jelek. Yang baik adalah begitu waktunya berbuka dia langsung membatalkan puasanya, langsung berbuka. Itu justru yang baik. Ya, maka kalau pengen dapat pahala yang banyak, kebaikan yang banyak, ikuti sunnahnya Nabi. Bukan ngikuti akal kita sendiri. Babun bab mata kapan yahillu halal opo fitrus soimi berbukanya orang yang berpuasa. Bab ini menjelaskan kapankah orang yang berpuasa halal untuk berbuka. Kapankah orang yang berpuasa halal untuk berbuka? Hadatsana Al-Humaidi, hadatsana Sufyan, hadatsana Hisham ibnu Urwah, qala sami'tu Abi, yang kulu berkata siapa Abi? Sami'tu Asim ibnu Umar ibnu Khattab an Abih, dari bapaknya Asim, yaitu Umar ibnu Khattab. Qala berkata siapa Abi, yaitu Umar bin Khattab. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza aqbala, ketika menghadap, maksudnya datang, opo alailu, malam, min hahuna, dari sana arah timur, arah terbitnya matahari, wa adbara, dan membelakang, maksudnya pergi atau hilang, opo an-naharu, siang, di arah tenggelamnya matahari, min hahuna, dari sana, dari arah barat, dari arah tenggelamnya matahari, wa gharabat, dan telah terbenam, ini sudah 100% terbenam, tidak terlihat, opo asyamsu, matahari, faqad aftara, maka sungguh berbuka siapa as-shaimu, orang yang berpuasa. Faqad aftara, maka sungguh berbuka siapa as-shaimu, orang yang berpuasa. Nabi bersabda, ketika malam datang dari arah sana, dari arah timur, artinya dari arah timur, arah terbitnya matahari, kegelapan mulai muncul, dan waktu siang pergi dari arah sana, yaitu dari arah barat, arah terbenamnya matahari, artinya sinarnya itu mulai semakin redup, di arah terbenamnya matahari sinarnya semakin meredup, dan matahari telah terbenam, artinya 100% matahari sudah tidak kelihatan di cakrawala, ya, maka orang yang berpuasa boleh berbuka, ya. Jadi batasnya orang puasa boleh berbuka adalah ketika terbenamnya matahari, seperti itu. Ya, bukan yang lain. Mungkin ada yang mengatakan ketika kelelawar sudah keluar terbang berarti itu sudah waktunya berbuka. Bukan. Jadi patokannya, batasnya adalah terbenamnya matahari. Kalau matahari sudah terbenam, maka otomatis di situ orang tersebut, ya, boleh untuk berbuka. Nah, antara satu tempat dengan tempat yang lain ini bisa jadi waktu berbukanya berbeda. Bisa jadi waktu berbukanya berbeda. Karena terlihatnya terbenamnya matahari dari tempat satu dengan tempat yang lain itu waktunya juga berbeda, ya. Contoh seperti di Indonesia terbagi menjadi waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat, otomatis di situ bisa
berbeda. Jangankan kok tempat yang berbeda, ketinggian yang berbeda pun tempat seseorang itu juga bisa membedakan waktu berbuka. Contoh seperti yang terjadi di Burj Khalifa yang ada di Abu Dhabi itu, karena tingginya beberapa ratus meter, maka waktu berbukanya yang ada di lantai bawah bisa jadi lebih cepat daripada yang ada di atasnya. Kenapa? Karena di saat yang bawah ini sudah tidak kelihatan matahari, yang di atasnya masih terlihat matahari, seperti itu. Jadi patokannya adalah terbenamnya matahari, dilihat dari tempatnya orang yang berpuasa tersebut, ya, itu patokannya. Adapun antara satu tempat dengan tempat yang lain bisa jadi waktunya tidak sama. Tapi yang jelas, ya, halalnya orang yang berpuasa untuk berbuka adalah terbenamnya matahari dari tempat tersebut, terlihatnya terbenam matahari dari tempat tersebut. Nah, sekarang di zaman sekarang ini sudah banyak teknologi, terutama ilmu falak, ilmu perbintangan yang menghitung waktu terbenamnya matahari, ya, sehingga sudah dibukukan. Nah, bagi kita itu mempermudah untuk mengetahui apakah ini sudah waktunya berbuka apa belum. Tinggal melihat jadwal yang ada di tulisan-tulisan tersebut, ya, seperti itu. Tidak harus kemudian kita melihat betul dengan mata kepala kita sendiri kalau mataharinya sudah terbenam. Cukup melihat tulisan-tulisan yang sudah ditetapkan tersebut sebagai dasar untuk memulai mengerjakan puasa maupun memulai untuk berbuka. Karena itu sudah dihitung, sudah dipertimbangkan dengan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Bab idza aftara, ketika berbuka siapa orang yang berpuasa fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Setelah itu tsumma tolaat, kemudian terbit atau muncul, tsumma tolaat, kemudian muncul apa asyamsu, matahari. Bab ini menjelaskan ketika orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu dia mengira kalau sudah waktunya berbuka karena kondisinya sudah gelap, sehingga kemudian dia berbuka. Ternyata tidak lama kemudian matahari masih kelihatan. Berarti dia salah di dalam waktu berbuka. Mungkin karena mataharinya tertutup oleh awan sehingga tidak kelihatan, kemudian dia mengira sudah waktunya berbuka. Setelah dia berbuka, awannya pergi sehingga mataharinya masih kelihatan. Ini bagaimana hukum puasanya? Hadatsani Abdullah bin Abi Syaibah hadatsana Abu Usamah an Hisham bin Urwah an Fatimah an Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an qalat, berkata siapa? Asma. Aftarna, berbuka kami, ala ahdin Nabi, atas zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma ghaimin, pada harinya mendung. Dulu waktu zaman Nabi pas harinya itu mendung sehingga matahari tertutup, kami berbuka karena matahari tidak kelihatan, kemudian mengira kalau sudah waktunya berbuka, lalu kami berbuka. Setelah itu tsumma tolaat, kemudian muncul apa asyamsu, matahari. Ternyata setelah mendungnya pergi, mataharinya belum terbenam. Berarti keliru di dalam berbukanya. Belum waktunya berbuka, ternyata kemudian berbuka. Itu ceritanya Asma. Kila, dikatakan nih Hisham kepada Hisham. Kemudian Hisham, perawi hadis ini, ditanya oleh muridnya. Fa'umiru, adakah maka diperintahkan mereka bil qodoi, dengan membayar? Wahai Pak Hisham, apakah orang-orang waktu itu diperintahkan untuk membayar puasanya? Qala, berkata sapa Hisham, la buddha, tidak bisa tidak, artinya wajib, min qodoi, dari membayar. Ya, wajib untuk membayar puasa. Karena belum waktunya berbuka, mereka berbuka.
Walaupun di situ bukan karena suatu kesengajaan, karena kesalahan di dalam memperkirakan waktu. Karena gelap, mengira kalau sudah waktunya berbuka, begitu berbuka ternyata di situ belum terbenam mataharinya. Maka otomatis puasanya batal karena berbuka belum pada waktunya dan otomatis membayar di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Waqalan berkata sapa Ma'mar, sami itu mendengar aku Hisyaman pada Hisyam. Ma'mar mengatakan di lain kali dia mendengar penjelasan Hisyam, la adri, tidak mengetahui aku Hisyam, aqadau, adakah membayar mereka, artinya puasanya dianggap batal kemudian mereka wajib bayar, amla ataukah tidak. Di kesempatan yang lain menurut penyaksiannya Ma'mar, Hisyam berkata, menjawab, saya tidak tahu apakah mereka diperintahkan untuk membayar puasanya ataukah tidak. Nah, kesimpulannya adalah kalau belum waktunya berbuka kemudian orang itu berbuka karena salah mengartikan waktu, maka otomatis puasanya batal. Walaupun tidak sengaja puasanya batal. Otomatis punya kewajiban untuk membayar di hari yang lain di selain bulan Ramadan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sementara kita istirahat dulu, yang mungkin haus silahkan minum, yang mungkin capek-capek silahkan ongkek-ongkek. Kita cukupi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali setelah sejenak kita istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Babuma, ini adalah babnya apa-apa yuftaru yang dipakai berbuka, apa alaihi ma. Bab ini menjelaskan tentang makanan yang digunakan untuk berbuka, untuk membatalkan puasa. Hadatsana Musaddadun hadatsana Abdul Wahid ibn Ziyad an Asim al-Ahwal an Hafsah binti Sirin anir Rabab an Salman ibn Amir ammiha, pamannya Hafsah. Qala berkata siapa? Salman. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana, ketika ada siapa ahadukum, salah satu kalian, iku iman orang yang berpuasa, iman orang yang berpuasa, fal yuftir maka hendaklah berbuka dia, fal yuftir maka hendaklah berbuka dia, alat tamri atas kurma, dengan makan kurma. Nabi bersabda, ketika salah satu kalian berpuasa, hendaklah dia berbuka dengan makan kurma. Jadi disunnahkan untuk makan kurma untuk membatalkan puasanya. Artinya makanan yang pertama kali dimakan untuk membatalkan puasanya. Itu disunnahkan kurma kalau ada. Fa'illam yajid, maka jika tidak menjumpai siapa ahad, fa'illam yajid, maka jika tidak menjumpai siapa ahad, at-tamro pada kurma, maksudnya tidak ada kurma atau tidak punya kurma, fa'alal ma' maka atas air, fa'alal ma' maka atas air. Jika dia tidak menjumpai kurma untuk membatalkan puasanya, maka supaya membatalkan puasanya dengan minum air. Fa innal ma'a, maka sesungguhnya air, iku tahurun, alat sesuci. Karena sesungguhnya air itu adalah alat sesuci, artinya sesuatu makanan atau minuman yang baik. Jadi sesuai dengan hadis ini, makanan atau minuman yang disunnahkan untuk membatalkan puasa kalau ada buah kurma. Seandainya tidak ada air, ya, silakan minum air untuk membatalkan puasa. Baru kemudian memakan makanan yang lain, ya. Baru kemudian memakan makanan yang lain, ya, seperti itu. Itu yang disunnahkan untuk membatalkan puasa. Artinya begini, kalau ini adalah sunnahnya Nabi. Kalau kita berusaha untuk mengepaskan dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi, berarti kita mendapatkan pahala menghidup-hidupkan sunnah. Ya, artinya sama-sama kita makan, sama-sama kita berbuka. Kalau makanan yang kita pilih itu disesuaikan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, berarti kita memperoleh pahala menghidup-hidupkan sunnahnya Nabi. Ya, ini plusnya. Walaupun seandainya makan yang lain atau membatalkan puasanya dengan makanan yang lain, bukan kurma, bukan air, misalkan buah yang lain, itu ya boleh-boleh saja. Cuman kalau kita mengepaskan dengan sabdanya Nabi ini, kita dapat pahala berupa menghidup-hidupkan sunnah, seperti itu. Dan yang disabdakan oleh Nabi itu bukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ada dasarnya, ada manfaatnya. Ya, artinya kita memilih kurma untuk dijadikan makanan yang pertama untuk membatalkan puasa, itu ada barakahnya, ada manfaatnya. Karena wama yantiku anil hawa, Nabi Muhammad itu tidak bersabda, tidak berkata dari arah dirinya Nabi sendiri, hawa nafsunya Nabi sendiri. In huwa illa wahyun yuha, tidak ada sabdanya Nabi kecuali wahyu dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi
Muhammad. Pasti ada sisi positifnya yang melebihi daripada yang tidak disabdakan oleh Nabi. Jadi satu, kalau kita berbuka atau membatalkan berpuasa kita dengan makan kurma, satu, kita dapat sunnahnya Nabi, dapat pahala menghidupkan sunnah. Yang kedua, yang disabdakan Nabi itu pasti ada barokahnya dibanding yang lain. Maka silahkan di situ kemudian memerlukan diri ya untuk membatalkan puasanya dengan kurma. Ya, sama-sama beli makanan yang lain dan juga beli kurma, ini diniati untuk menghidupkan sunnah, ya kan, seperti itu. Dapat pahalanya dan dapat manfaatnya. Babul qauli, babnya ucapan atau doa indal iftar, ketika berbuka. Bab ini menjelaskan ucapan atau doa yang dibaca di saat berbuka puasa. Hadatsana Abdullah ibnu Muhammad ibnu Yahya, rupane Abu Muhammad. Hadatsana Ali ibnu Hasan, akhbarani Husain ibnu Waqid. Hadatsana Marwan, yakni menghendaki siapa Husain ibna Salim pada ibna Salim, maksudnya Marwan ibni Salim al-Muqaffa. Qala, berkata siapa Marwan, ra'aitu, melihat aku Marwan, ibna Umar pada ibna Umar, pada Abdullah bin Umar. Yaqbidu, menggenggam siapa Abdullah bin Umar, ala lihyatihi, atas jenggotnya Ibnu Umar. Fayaqata'u, maka memotong siapa Ibnu Umar, ma pada apa-apa berupa jenggot, zada yang tambah opoma, yang lebih opoma, alal kafi, atas telapak tangan. Marwan berkata, saya melihat Ibnu Umar memegang jenggotnya, ya, dipegang sak pegangan tangan. Kemudian Ibnu Umar memotong jenggot yang melebihi dari telapak tangannya. Ini yang dipraktikkan oleh Ibnu Umar dalam hal memotong jenggotnya. Jadi yang dipelihara itu sepanjang genggaman telapak tangan, lebih dari itu dipotong. Nah, itu yang dipraktikkan oleh Abdullah bin Umar. Waqala, dan berkata siapa Marwan, karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingku idza aftara, ketika berbuka siapa Nabi, idza aftara, ketika berbuka siapa Nabi, qala, maka bersabda atau membaca siapa Nabi, berdoa siapa Nabi, zahaba, telah hilang opo adzoma'u, haus, wa batalat, dan telah basah opo al-uruku, beberapa otot, wa sabata, dan tetap opo al-ajru, pahala puasa, insyaallah, insya, jika menghendaki siapa Allahu Allah. Ketika Nabi berbuka puasa, Nabi berdoa, zahabat dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Itu salah satu tuntunan doa yang dibaca ketika berbuka puasa, ya. Dan sebelum berbuka ya otomatis diawali dengan membaca bismillah, ya. Hadatsana Musaddadun, hadatsana Husyam an Husain an Mu'ad ibni Zuhrah, annahu, bahwasanya, laghahu, sampai hu pada Mu'ad, opo hadis yang isinya annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iku kana ada siapa Nabi, iku idza aftara, ketika berbuka siapa Nabi,
Qala maka berdoa siapa Nabi. Allahumma ya Allah, laka hanya untukmu, sumtu berpuasa aku. Hanya kepadamu sumtu berpuasa aku. Wa ala rizkika dan atas rizkimu aftartu berbuka aku. Ketika Nabi berbuka puasa, Nabi berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, aku berpuasa hanya untukmu dan aku berbuka hanya dengan rizkimu. Dengan rizkimu lah aku bisa berbuka. Ini juga doa yang lain ketika berbuka puasa. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Dalam artian seandainya tidak terbaca mungkin karena lupa, ya tidak mempengaruhi sah tidaknya puasa seseorang. Tapi seandainya kemudian dibaca, ya dapat pahala. Seperti itu. Babuma ini adalah babnya apa-apa. Ja'a yang datang opoma fi fatliman di dalam keutamaannya orang, maksudnya pahalanya. Fattara yang memberi makan berbuka dia, fattara yang memberi makan berbuka dia, so'iman pada orang yang puasa. Bab ini menjelaskan keutamaan bagi orang yang memberi makan berbuka pada orang yang berpuasa. Hadatsana Hanad, hadatsana Abdurrahim an Abdul Malik ibni Abi Sulaiman an Atha an Zaid bin Khalid al-Juhani. Qala berkata siapa Atha? Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa saja fattara yang memberi makan berbuka dia, fattara yang memberi makan berbuka dia, iman pada orang yang berpuasa. Di sini sifatnya umum, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Karena maka ada lahu bagi orang apa mislu ajrihi semisal pahalanya orang yang berpuasa. Semisal pahalanya orang yang berpuasa. Ghaira selain annahu sesungguhnya orang yang memberi makan, layan kusu tidak mengurangi dia, dia orang yang memberi makan berbuka, min ajri shaimi dari pahalanya orang yang berbuka, syai'an pada sesuatu, maksudnya sedikit pun. Nabi bersabda, barang siapa yang memberi makan berbuka pada orang yang berpuasa, barang siapa yang memberi makan berbuka pada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sebanyak pahalanya orang yang berpuasa. Maka dia mendapatkan pahala sebanyak pahalanya orang yang puasa. Tanpa sedikit pun dia mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Disitulah kefadolan yang Allah berikan kepada orang yang memberi makan berbuka pada orang yang berpuasa. Maka silahkan bagi yang punya rezeki, ya, memerlukan untuk memberi makan pada orang yang berpuasa sehingga mendapatkan pahala tersebut. Dan otomatis orang yang memberi makan berbuka ini dia juga puasa. Artinya tidak ada artinya kemudian kalau dia hanya
memberi makan orang yang berpuasa sedangkan dia sendiri malah tidak puasa. Ya, tidak ada artinya. Maksudnya dia ya puasa dan dia kemudian sedekah makanan untuk berbukanya orang yang berpuasa. Ini juga menunjukkan bahwa sama-sama sedekah, kalau sedekahnya itu diberikan kepada orang yang beribadah, itu dapat kiriman pahala. Ya, berbeda dengan sedekah kepada orang yang tidak ahli ibadah atau tidak ibadah. Nah, ini juga menunjukkan bahwa sedekah kepada orang yang ahli ibadah itu pahalanya lebih besar daripada sedekah kepada orang yang tidak ahli ibadah. Nah, sekarang ini banyak tempat-tempat yang di situ banyak orang yang memerlukan diri untuk sedekah makanan bagi orang yang berpuasa. Di masjid-masjid, di tempat-tempat umum, di jalan-jalan banyak orang yang sedekah makanan untuk berbukanya orang yang berpuasa. Dan itu baik. Termasuk di kalau di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa itu bahkan mereka berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba untuk sedekah, bahkan sampai rebutan tempat untuk sedekah, ya, seperti itu. Itu menunjukkan ya, satu, mereka yang punya rezeki yang lebih, yang kedua betul-betul memahami akan kefandolan orang yang memberi makan berbuka, sampai di situ rebutan tempat, rebutan orang yang diberi sedekah, ya. Insya Allah kita pun di sekitar kita ya juga berusaha untuk memerlukan memberi makan kepada orang yang berpuasa. Babuman ini adalah babnya orang mata yang mati dia, wa alaihi dan atas orang, saumun puasa. Maksudnya punya hutang puasa yang belum dibayarkan. Bab ini menjelaskan orang yang mati dalam keadaan masih punya hutang puasa yang belum dibayarkan. Bisa jadi ya, dia meninggalkan puasanya contohnya karena perempuan sedang haid, perempuan sedang nifas, atau orang yang sedang sakit, atau karena bepergian. Nah, belum sempat dia membayar hutang puasa Ramadannya, kemudian dia meninggal dunia. Bagaimana solusi bagi orang yang seperti ini? Hadatsana Muhammad ibnu Khalid, hadatsana Muhammad ibnu Musa ibni A'yan, hadatsana Abi an Amr ibni Harith, an Ubaidillah ibni Abi Ja'far, anna Muhammad ibn Ja'far iku haddatsahu an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda, siapa Nabi, man barang siapa mata yang mati dia, wa alaihi dan berat atasnya, wa alaihi dan berat atasnya, siamun utawi puasa, maksudnya punya hutang puasa Ramadan misalkan. Soma maka berpuasa, anhu dari man, siapa waliyuhu walinya man. Nabi bersabda, barang siapa yang mati dan masih punya hutang puasa yang belum dia bayar, contohnya dia punya hutang puasa Ramadan, misalkan perempuan karena haid, karena nifas, ya, sehingga meninggalkan puasa Ramadan, atau mungkin orang yang sakit sehingga tidak mampu puasa, atau mungkin karena perjalanan sehingga meninggalkan puasa dan belum sempat membayar puasanya, ternyata kemudian dia meninggal dunia, maka walinya yang berpuasa untuk nyauri puasanya orang tersebut. Walinya atau keluarganya di situ yang berpuasa untuk menyauri hutang puasanya orang tersebut. Nah,
Hadis ini oleh Imam Bukhari diambil kesimpulan bahwa orang yang mati dalam keadaan masih punya hutang puasa, maka keluarganya yang membayar atau nyauri hutang puasa tersebut, ya, supaya dia tidak punya hutang puasa lagi. Dan supaya diketahui bahwa ada orang-orang yang karena keadaannya di situ sudah tidak terbebani ibadah, tidak diwajibkan untuk beribadah. Nah, orang yang seperti ini walaupun dia tidak ibadah termasuk tidak puasa, itu tidak dikatakan punya hutang. Contohnya adalah orang yang sudah pikun, ya, orang yang sudah pikun permanen. Ya, orang yang sudah pikun permanen seperti ini berarti dia sudah tidak berakal. Sedangkan salah satu syarat seseorang diwajibkan ibadah itu adalah berakal. Kalau dia sudah tidak berakal seperti ini, maka dia tidak puasa pun itu tidak dihukumi punya hutang puasa. Orang yang sudah pikun permanen itu tidak berkewajiban ibadah, dan dia tidak mengerjakan ibadah itu tidak dihitung hutang. Maka dia tidak puasa, tidak apa-apa, dan keluarganya tidak perlu membayar hutang atau membayar fidyah seperti itu. Contoh lagi orang yang gila. Orang yang gila ini dia sudah tidak ada akalnya, tidak berakal sehingga tidak berkewajiban untuk puasa seperti itu. Ya. Tapi kalau keadaannya itu dia ya sehat, ya berakal, ya balik, maka ya otomatis wajib berpuasa. Dan seandainya tidak berpuasa karena udzur, contohnya sakit, contohnya bepergian, contohnya karena nifas, karena haid, nah di situ dihitung hutang puasa, ya. Maka ada orang-orang yang tidak puasa yang dihukumi hutang dan wajib dibayar. Kalau sampai dia mati belum terbayar, maka keluarganya yang bayar. Ada orang-orang yang masih hidup, dia tidak diberi kewajiban puasa dan tidak perlu membayar fidyah dan tidak perlu bayar puasa, ya, dan tidak dihitung hutang seperti itu. Maka supaya diketahui seperti ini, ya. Ada juga orang yang tidak mampu puasa karena memang tidak puasa karena tidak mampu puasa dan di situ membayar fidyah, bayar tebusan. Contohnya orang yang sudah tua, yang kondisi fisiknya lemah, yang otomatis sampai kapanpun dia tidak akan mampu untuk mengerjakan puasa. Nah, bagi orang yang seperti ini, maka dia solusinya adalah membayar fidyah, membayar tebusan berupa memberi makan orang miskin tiap satu hari yang dia tinggalkan, memberi makan satu orang miskin, ya, seperti itu. Atau orang yang mungkin belum tua, tapi karena dia mengalami penyakit yang menurut diagnosa dokter kondisi kesehatannya tidak akan mencapai keadaan dia mampu puasa, ya, seperti itu. Maka orang seperti ini tidak mampu puasa sampai kapanpun secara analisa dokter dia tidak mampu puasa. Nah, orang seperti ini solusinya adalah bayar fidyah. Sama dengan orang yang sudah tua yang lemah tadi, bayar fidyah, ya, seperti itu. Jadi bukan mengerjakan puasa tapi bayar fidyah. Nah, bagi orang-orang yang seperti ini otomatis itu bukan mereka tidak puasa, hukumnya bukan bayar puasa, tapi sudah bayar fidyah. Nah, bayar fidyah itu memberi makan kepada orang miskin. Satu hari puasa yang dia tinggalkan memberi makan satu orang miskin. Orang miskin yang mana? Yang Islam dan yang paling dekat tempat tinggalnya dengan orang yang bayar fidyah tersebut. Ya, kalau memang di dekatnya itu ada orang miskin, ya, yang Islam, maka dialah yang berhak untuk menerima. Seandainya di dekatnya tidak ada, ya yang agak jauh, ya misalkan satu RT nggak ada, berarti ya satu RW. Kok nggak ada, ya satu kelurahan. Kok nggak ada, ya satu kecamatan. Contohnya seperti itu, ya. Jadi fidyah ini diberikan kepada yang berhak, yaitu orang Islam yang duafa, yang miskin, yang paling dekat tempat tinggalnya dengan orang yang bayar fidyah
tersebut. Nah, prakteknya dibayarkan kepada ulil amri dan harus diterima oleh orang miskin ini berupa bahan makan, tidak boleh berupa uang, tapi diberikan harus berupa bahan makan. Jadi seandainya orang yang bayar fidyah itu nitip kepada ulil amri, kepada pengurus berupa uang, ya, tiap hari 15.000 atau sesuai dengan standar makan yang ada di tempatnya tersebut, nanti ketika diberikan kepada fakir miskin yang berhak, itu harus berupa bahan makan. Ya, harus berupa bahan makan. Baik bahan makan yang masih mentah ataupun bahan makan yang sudah matang, yang sudah siap dimakan. Tidak boleh kemudian diberikan masih berupa uang. Kalau diberikan berupa uang berarti namanya bukan memberi makan, tapi memberi uang. Nah, aturannya memberi makan. Ya, maka nanti pengurusnya atau ulil amrinya yang kemudian seandainya si yang membayar fidyah ini memberikan titipan berupa uang, harus diwujudkan bahan makan baru diberikan kepada fakir miskin yang berhak untuk menerima, seperti itu. Nih. Tapi kalau orang dia itu mampu untuk puasa, dia ya Islam, dia ya berakal, ya seperti itu, mampu puasa kemudian tidak puasa, maka dihitung hutang puasa. Nah, kalau ternyata sampai mati dia belum bayar, maka keluarganya yang membayarkan dengan mengerjakan puasa, bukan dengan fidyah menurut hadis ini. Babut targhibi ini adalah bab yang menyenangkan, maksudnya pahala fi qiyami syahri Ramadan, di dalam berdiri bulan Ramadan. Maksudnya ibadah sunnah termasuk sholat lail, sholat tahajud di malamnya bulan Ramadan. Wama, dan babnya apa-apa ja'a yang datang opoma fihi, di dalam berdiri bulan Ramadan, minal fadli, dari keutamaan. Bab ini menjelaskan pahala di dalam berdiri di dalam bulan Ramadan. Ya, disunnahkannya mengerjakan ibadah sunnah, terutama sholat di malamnya bulan Ramadan. Dan bab ini menjelaskan keutamaan dari sholat atau ibadah di dalam bulan Ramadan. Hadatsana Abd ibn Humaid, hadatsana Abdul Razzaq, akhbarana Ma'mar Ani Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah, qala, berkata siapa Abu Hurairah, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuraghibu, menyenangkan siapa Nabi, menganjurkan siapa Nabi, fi qiyami Ramadan, di dalam berdiri bulan Ramadan. Maksudnya mengerjakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, termasuk sholat lail, sholat tahajud, sholat tarawih. Min ghairi ayyamurahum, dari selain perintah siapa Nabi, hum, pada mereka, dari selain perintah siapa Nabi, hum, pada mereka, biazimatin, dengan ketetapan, maksudnya selain mewajibkan. Nabi menyenangkan atau menganjurkan kepada para sahabat untuk berdiri di bulan Ramadan. Nabi menganjurkan kepada para sahabat untuk mengerjakan ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan, termasuk sholat sunnah di malam bulan Ramadan. Dari selain memerintahkan para sahabat dengan ketetapan, maksudnya dengan tidak mewajibkan. Berarti menganjurkan, mensunahkan, tapi tidak mewajibkan. Wa yaqulu, dan bersabda siapa Nabi, man, barang siapa, koma, yang berdiri dia,
Ramadhana, pada bulan Ramadan berdiri ini maksudnya mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, termasuk sholat lail, sholat tahajud atau sholat raweh, ya, tergantung penyebutannya. Imanan, dengan atau karena iman, wahtisaban, dan karena mencari pahala, ghufira, maka diampuni, lahu, bagi man, apa-apa, taqaddama, yang dahulu, yaitu min dzambihi, dari dosanya man, Dan Nabi bersabda, barang siapa yang berdiri pada bulan Ramadan, barang siapa yang memperbanyak ibadah sunnah, mengerjakan ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan, termasuk sholat malam, karena iman dan karena mencari pahala, maka semua dosa-dosanya yang telah lewat diampuni oleh Allah. Maka semua dosa-dosanya yang telah lewat diampuni oleh Allah. Kefadolan berdiri di bulan Ramadan, mengerjakan ibadah sunnah termasuk sholat malam di bulan Ramadan, itu adalah diampuni semua dosa-dosa kecilnya yang telah lewat. Ingat, semua dosa-dosa kecil. Artinya dosa-dosa kecil itu dosa-dosa yang tidak ada hadnya, tidak ada batas ketentuan kafarohnya. Apa contohnya dosa-dosa had? Dosa-dosa yang ada batas ketentuan kafarohnya, contohnya mencuri yang batasnya potong tangan, ya, berzina yang di situ dirajam atau dijilid, seperti itu. Nah, dosa-dosa selain dosa had, dosa-dosa kecil itu diampuni oleh Allah karena dia itu mengerjakan ibadah sunnah atau sholat sunnah di malam bulan Ramadan dengan niat karena keimanan dan mencari pahala. Fatuwfiya, maka diwafatkan siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal amru, sedangkan perkara, ala zalika, atas demikian itu keadaan. Rasulullah diwafatkan sedangkan perkara atas demikian itu keadaan. Artinya Nabi wafat dalam keadaan para sahabat mengerjakan sholat malam, sholat lail di bulan Ramadan itu dikerjakan dengan sendiri-sendiri, tidak dengan cara berjamaah, ya, tidak dengan cara berjamaah. Nah, kalau dilihat dari hadis yang lain, jadi memang pernah Nabi itu mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan, sholat lail di bulan Ramadan, kemudian ada beberapa sahabat yang makmum kepada sholat malamnya Nabi. Kemudian siang harinya mereka cerita kepada sahabat-sahabat yang lain kalau tadi malam dia sholat malam makmum pada sholat malamnya Nabi. Sehingga pada malam kedua lebih banyak sahabat yang ikut makmum pada sholat malamnya Nabi. Setelah malam kedua ini, mereka yang ikut sholat Nabi cerita, sehingga pada malam yang ketiga lebih banyak lagi sahabat-sahabat yang ingin makmum sholat malam pada sholat malamnya Nabi, sampai meludak, sampai mesinnya tidak muat. Dan ternyata Nabi tidak keluar untuk mengerjakan sholat malam. Sampai pagi Nabi tidak keluar untuk mengerjakan sholat malam. Kemudian paginya setelah sholat subuh Nabi menjelaskan, keberadaan kalian berkumpul di masjid untuk menungguku mengerjakan sholat malam, itu saya ketahui. Artinya Nabi tidak keluar di malam tersebut untuk sholat malam, itu memang Nabi sengaja. Karena aku khawatir kalau sholat malam ini diwajibkan atas kalian, kemudian kalian berat, kalian tidak mampu. Sehingga Nabi sengaja tidak keluar. Nah, setelah kejadian itu, akhirnya para sahabat mengerjakan sholat malam itu dengan sendiri-sendiri, tidak berjamaah.
Maka di sini jelaskan fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalika. Nabi Muhammad diwafatkan dalam keadaan orang-orang atau para sahabat mengerjakan sholat malamnya itu dengan sendirian, sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Walaupun sempat 2 malam atau 3 malam di hadis yang lain, itu Nabi dan para sahabat mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan itu dengan berjamaah, walaupun sempat begitu. Tsummakana kemudian ada opo al-amru perkara maksudnya sholat malam di bulan Ramadan, kadzalika seperti demikian itu. Sholat malam di bulan Ramadan dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Fi khilafati Abi Bakrin, di dalam masa kekhalifahannya Abu Bakar. Wa sadron, dan permulaan min khilafati Umar, dari kekhalifahannya Umar bin Khattab. Ala dzalika, atas demikian itu sholat malam dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab punya ilham, punya ijtihad, karena melihat orang-orang yang mengerjakan sholat malam di masjid itu ada yang sendiri-sendiri, ada yang kemudian berjamaah, dimakmumi 1-2 orang yang lain. Kemudian punya ilham, alangkah baiknya kalau sholat malamnya itu dikerjakan dengan berjamaah. Seperti yang diterangkan di hadis berikut ini, lengkapnya diterangkan di hadis berikut ini. Hadatsana Yahya ibnu Bukair, hadatsana Laits an Uqail an Ibnu Syihab, akhbarani Urwah anna Aisyah, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha iku akhbarathu, menghabari siapa Aisyah hu pada Urwah. Urwah ini adalah anaknya Asma. Asma itu saudara perempuannya Aisyah. Berarti Urwah itu adalah keponakannya Aisyah. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kharaja, keluar siapa Nabi, lailatan, pada malam, pada suatu malam, min jawfil laili, dari tengahnya malam. Fasalla, maka sholat siapa Nabi, fasalla, maka sholat siapa Nabi, fil masjidi, di dalam masjid, ya masjidnya Nabi, Masjid Nabawi. Dan kebetulan rumahnya Aisyah itu persis di sebelahnya Masjid Nabawi. Wasalla, dan sholat, siapa rijalun, beberapa laki-laki, bisolatihi, dengan sholatnya Nabi, maksudnya makmum pada sholatnya Nabi. Jadi Aisyah bercerita, suatu malam Nabi keluar dari rumah menuju masjid di waktu tengah malam, maksudnya di dalam waktu malam. Kemudian Nabi mengerjakan sholat malam di masjid. Jadi fasalla fil masjid itu maksudnya sholat malam, sholat lail. Kemudian Nabi mengerjakan sholat malam di masjid, bukan sholat isya. Dan ada beberapa laki-laki yang sholat makmum pada sholat malamnya Nabi. Dan waktu itu Nabi tidak melarang. Ini juga sebagai dasar bahwa sholat sunnah itu boleh dikerjakan dengan cara berjamaah, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Cuman yang umum dikerjakan itu adalah sholat malamnya di dalam bulan Ramadan, yang saat ini kita sebut sebagai sholat taraweh. Fa'asbaha, maka pagi-pagian siapa annasu, manusia, fatahaddatsu, maka bercerita mereka. Nah, pagi harinya para sahabat yang ikut sholat malam makmum pada sholatnya Nabi, mereka bercerita, menceritakan kalau tadi malam kami sholat malam makmum pada sholat malamnya Nabi. Ya, sehingga membuat sahabat-sahabat yang lain juga akhirnya ingin ikut sholat malam makmum pada sholatnya Nabi.
Akhirnya fajtama'a maka berkumpul sopo aktsaru lebih banyak minhum daripada mereka yang sholat di malam pertama. Akhirnya di malam kedua yang berkumpul ingin makmum pada sholat malamnya Nabi lebih banyak daripada para sahabat yang makmum pada sholat malamnya Nabi di malam yang pertama. Fasolah maka sholat siapa Nabi di waktu malam kemudian keluar ke masjid untuk mengerjakan sholat malam. Fasolau maka sholat mereka para sahabat ma'hu bersama Nabi. Nah, para sahabat yang sudah menunggu Nabi pengen ikut sholat malam makmum pada sholat malamnya Nabi, mereka akhirnya mengerjakan sholat malam makmum pada sholat malamnya Nabi. Yang mana malam kedua ini lebih banyak daripada malam yang pertama. Fa'asbaha maka fasallau maka salat mereka ma'ahu bersama Nabi. Fa'asbaha maka pagi-pagian siapa annasu manusia. Fatahaddatsu maka bercerita mereka. Nah, esok paginya para sahabat yang makmum sholat malam pada sholat malamnya Nabi malam yang kedua, mereka bercerita, wah tadi malam kami sholat malam makmum pada sholatnya Nabi, sehingga yang lain yang baru mendengar juga ingin, wah saya juga pengen kalau begitu. Akhirnya fakatsura maka banyak sopo ahlul masjidi penghuni masjid, maksudnya para sahabat yang datang ke masjid yang berniat untuk mengerjakan sholat malam makmum pada sholat malamnya Nabi. Minal lailati dari malam as-salisati yang ketiga. Jadi pada malam yang ketiga para sahabat yang ingin mengerjakan sholat malam makmum pada sholat malamnya Nabi itu semakin banyak. Fakharaja maka keluar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar dari rumahnya menuju masjid. Fasalla maka sholat siapa Nabi, maksudnya mengerjakan sholat malam. Fasallau maka sholat mereka para sahabat. Fasallau maka sholat mereka para sahabat bi sholatihi dengan sholatnya Nabi, maksudnya makmum pada sholat malamnya Nabi. Falam makana maka ketika ada opo al-lailatu malam ar-rabi'atu yang keempat azjaza maka lemah, maksudnya tidak muat opo al-masjidu masjid Nabawi an ahlihi dari penghuninya masjid, karena yang datang lebih banyak daripada malam sebelumnya. Nah, ketika malam yang keempat masjid tidak muat karena banyaknya para sahabat yang ingin mengerjakan sholat malam makmum pada sholat malamnya Nabi. Ya. Dan Nabi yang ditunggu-tunggu, beliau tidak keluar untuk mengerjakan sholat malam. Dan Nabi yang ditunggu-tunggu ternyata tidak keluar untuk mengerjakan sholat malam. Hatta kharaja sehingga keluar siapa Nabi li sholati subuh untuk sholat subuh. Nabi tidak keluar sehingga keluarnya Nabi itu untuk mengerjakan sholat subuh. Berarti semalam ditunggu oleh para sahabat, Nabi tidak keluar-keluar. Keluarnya untuk mengerjakan sholat subuh. Falamma qadha maka ketika telah menyelesaikan siapa Nabi, maka ketika telah menyelesaikan siapa Nabi al-fajr pada sholat fajar, sholat subuh.
Aqbala maka menghadap siapa Nabi alan nasi atas manusia. Ketika Nabi telah menyelesaikan sholat subuh, maka Nabi menghadap ke arah manusia, ke arah para sahabat, ke arah makmum. Yang tadi ketika sholat menghadap ke arah kiblat, membelakangi makmum. Setelah selesai, Nabi berbalik arah, ganti menghadap ke arah para makmum. Fatasyahada maka membaca tasyahud siapa Nabi. Maksudnya membaca kalimat-kalimat muqaddimah. Seperti dalam khutbah itu. Seperti ketika akan nasihat atau ketika akan khutbah. Tsumma qala kemudian bersabda siapa Nabi, amma ba'du. Amma adapun apa-apa ba'du setelah itu. Ya, kalau kita sekarang ya alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah sampai lafaz amma ba'du. Fa innahu maka bahwasanya lam yakhfa tidak samar, lam yakhfa tidak samar alayya atasku Nabi apa makanukum beberapa tempat kalian. Maksudnya keadaan di mana para sahabat berkumpul di masjid untuk menunggu Nabi ngimami sholat malam. Lalu Nabi bersabda, tempat kalian, keadaan kalian itu tidak samar bagiku. Maksudnya sebenarnya aku tahu kalau kalian tadi malam berkumpul di masjid menunggu aku keluar untuk ngimami sholat malam. Aku tahu. Tapi aku sengaja tidak keluar. Jadi tidak keluarnya Nabi pada malam yang keempat ini bukan karena Nabi tidak tahu kalau ditunggu oleh para sahabat untuk ngimami sholat malam. Nabi tahu. Berarti membuktikan Nabi sengaja pada malam yang keempat itu Nabi tidak keluar. Walakini akan tetapinya aku Nabi. Walakini akan tetapinya aku Nabi. Khasyitu khawatir aku. Khasyitu khawatir aku antuftarodo bahwa diwajibkan, antuftarodo bahwa diwajibkan apa sholat malam alaikum atas kalian. Ya akhirnya fatak jizu maka lemah kalian. Maksudnya tidak mampu mengerjakan anha dari sholat malam. Tapi saya khawatir kalau sholat malam itu diwajibkan oleh Allah atas kalian. Tapi saya khawatir kalau sholat malam itu diwajibkan oleh Allah atas kalian. Ya akhirnya kalian tidak mampu mengerjakan sholat malam tersebut. Itulah yang mendasari Nabi Muhammad pada malam yang keempat sengaja tidak keluar menuju masjid untuk ngimami sholat malam. Ya. Jadi bukan karena tidak boleh mengerjakan sholat malam dalam bulan Ramadan dengan berjamaah, bukan itu. Tapi Nabi khawatir kalau kemudian Allah mewajibkan sholat malam untuk umatnya, kemudian umatnya tidak mampu mengerjakan sholat malam. Sehingga kemudian Nabi sengaja tidak keluar pada malam yang keempat itu. Akhirnya setelah kejadian itu, sholat malam di bulan Ramadan dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Fatuwafiyah maka diwafatkan siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal amru sedangkan perkara sholat malam ala dzalika atas demikian itu keadaan. Maksudnya dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Jadi walaupun pelaksanaan sholat malam secara berjamaah itu dikerjakan pada zaman Nabi hanya 3 kali saja dalam hadis ini, sesuai dengan hadis ini. Dan setelah itu Nabi tidak lagi mengerjakan sholat malam secara berjamaah dengan para sahabat. Tapi ini sudah bisa dijadikan dasar bolehnya untuk mengerjakan sholat malam secara berjamaah. Itu pula lah yang kemudian
dijadikan dasar oleh khalifah kedua, Khalifah Umar bin Khattab, untuk membuat ijtihad, membuat aturan, ya, mengerjakan sholat malam dalam bulan Ramadan dengan cara berjamaah. Artinya walaupun hanya dicontohkan 3 kali saja, itu juga sudah tergolong sunnahnya Nabi. Boleh untuk kita kerjakan secara terus-menerus dan berturut-turut. Ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Insya Allah sampai sekian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi atas semua perhatiannya saya syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.